Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Allah menurunkan agama ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang mengajarkan kepada kita untuk segala sesuatu berdasarkan kepada wahyu, bukan berdasarkan kepada ra'yu tentunya. Agama kita ini adalah agama yang wasat, pertengahan antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Karena sikap berlebihan perkara yang terlarang dalam agama, dan sikap meremehkan pun juga di perkara yang terlarang dalam agama. Oleh karena itulah kita lihat Islam itu tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Orang Yahudi berkata bahwasannya Nabi Isa itu anak zina. Sementara orang Nasrani berkata bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Sedangkan umat Islam berkata Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah sikap tengah-tengah yang diajarkan oleh Islam. Tidak gulu, tidak berlebihan, dan tidak terlalu meremehkan. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara firqah-firqah yang ada. Dalam masalah takdir, Ahlus Sunnah tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah berkata takdir itu tidak ada, segala sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah. Jabariyah berkata bahwa semua perbuatan manusia sudah ditakdirkan dan manusia tak punya kemampuan. Orang berbuat maksiat, Fir'aun pun juga masuk neraka. Semuanya sudah ketentuan dan Fir'aun tak punya kemampuan apa-apa, manusia pun tak punya kemampuan apa-apa, bagaikan jarum jam tak mempunyai kemampuan apa-apa. Sedangkan Ahlus Sunnah tengah-tengah. Mereka mengatakan memang segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, akan tetapi Allah memberikan kepada manusia kekuatan dan kemampuan. Allah berfirman, wa hadainahu najdain, dan kami berikan kepada manusia dua jalan, jalan ketakwaan dan jalan kefajiran. Manusia mampu meninggalkan maksiat, manusia mampu melaksanakan ketaatan. Yang melakukan keburukan secara hakiki adalah manusia, bukan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka kalau Allah mengadab seorang hamba karena kemaksiatannya, Allah tidak zalim, tapi itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal masalah menghadapi Ali bin Abi Thalib, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Syiah mengkafirkan, menuhankan Ali, bahkan mengatakan katanya Jibril salah alamat, harusnya kepada Ali tapi malah diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Khawarij mengkafirkan Ali dengan tuduhan bahwa Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Ketika terjadi perdamaian antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah, di mana Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As, maka orang-orang Khawarij berkata Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Ali sudah menyerahkan hukum kepada makhluk,
maka Ali kafir, Muawiyah kafir. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara mereka. Ahlussunnah mencintai Ali karena beliau termasuk Ahlul Bait. Beliau mempunyai keutamaan yang banyak. Namun Ahlussunnah tidak berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Demikian Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu tengah-tengah antara sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Dalam hal vonis memvonis, Ahlussunnah wal Jamaah pun juga tengah-tengah. Tidak gegabah untuk memvonis sesuatu itu sesat ataupun bid'ah ataupun kafir. Tidak pula meremehkan segala sesuatu, ini enggak masalah, ini enggak masalah, padahal jelas-jelas dalam dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis akan kesesatannya. Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini wasat, tengah-tengah. Oleh karena itulah para ulama sering mengucapkan kata-kata khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu meremehkan. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam hal kafir mengkafirkan, Ahlussunnah wal Jamaah pun tengah-tengah antara sikap Khawarij dengan Murji'ah. Kaum Khawarij mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Mereka meyakini bahwasanya iman itu tidak terbagi-bagi. Mereka meyakini bahwa iman itu tidak bertambah dan berkurang. Maka orang yang kehilangan sebagian iman, hilang semua imannya. Kebalikannya Murji'ah. Murji'ah mengatakan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat atau siapa yang yakin kepada Allah, maka dia imannya sempurna, walaupun dia berbuat dosa besar, walaupun dia berbuat syirik sekalipun juga. Jadi menurut mereka, menurut Murji'ah, perbuatan maksiat itu katanya tidak mempengaruhi keimanan seorang hamba. Dia berzina, dia mencuri, dia minum arak, itu tidak mempengaruhi keimanan. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, selama dia yakin akan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mempengaruhi. Subhanallah, 2 firqah yang saling bertabrakan satu sama lainnya. Yang satu terlalu berlebihan, yang satu terlalu meremehkan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah di antara itu. Ahlussunnah tidak pernah mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlussunnah mengatakan bahwa pelaku dosa besar berkurang imannya, tapi tidak keluar dari iman sama sekali. Sehingga subhanallah, semua kaidah-kaidah Ahlussunnah ditetapkan oleh dalil-dalil yang jelas. Orang-orang Khawarij ketika mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka berdalil dengan lahiriah hadis-hadis yang seakan menunjukkan kepada hal itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika ia berzina disebut mukmin, dan tidaklah seorang mencuri ketika ia mencuri disebut mukmin. Kata orang Khawarij, kalau dia tidak disebut mukmin, berarti dia kafir. Berarti berzina, mencuri, kafir, kata mereka. Sementara orang Murji'ah berpegang kepada hadis kebalikan. Di antaranya hadis sudah dikeluarkan Imam Muslim juga dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhal jannah, betul-betul ikhlas dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah?" Walaupun dia berzina dan mencuri wahai Rasulullah, kata Rasulullah, "Na'am, wa in zana wa in sarak." Ya, walaupun dia berzina dan mencuri. Kata Murji'ah, lihat, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun berzina dan mencuri tidak mempengaruhi keimanannya, katanya. Dia tetap masuk surga. Ahlussunnah wal Jamaah mengkompromikan 2 hadis ini.
Mereka berkata dua hadis ini tidak bertabrakan. Adapun hadis yang pertama, tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Artinya telah hilang kesempurnaan imannya, bukan hilang keimanannya sama sekali. Adapun hadis yang kedua, siapa yang meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, ia masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Artinya dia mendapatkan keamanan mutlak. Ya, mutlakul aman. Artinya dia hanya sebatas mendapatkan jaminan masuk surga, namun tidak mendapatkan jaminan bahwa dia selamat dari api neraka sama sekali. Betul dia akan masuk surga, tapi karena perbuatan dia zinanya, mencurinya, Allah akan azab dulu. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Maka dari itulah subhanallah, akhwat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu tengah-tengah. Tidak pernah berlebih-lebihan, tidak pula ia terlalu melecehkan. Dalam masalah kafir mengkafirkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan orang yang mudah mengkafirkan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah pun bukan orang yang meremehkan dalam masalah kafir mengkafirkan. Orang yang sudah jelas-jelas kafir ya pasti kafir. Seperti orang Yahudi, orang Nasrani, kafir. Keluar dari millatul Islam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini tengah-tengah juga Bapak sekalian. Kalau orang liberal mengatakan apa? Katanya Yahudi, Nasrani itu bukan orang kafir. Semua agama sama. Bahkan orang-orang liberal mengatakan katanya Al-Quran mendukung plural, semua agama sama. Lalu mereka membawakan ayat yang seakan menunjukkan kepada pemikiran plural. Allah berfirman katanya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Lihat, kata mereka, Allah mengatakan sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, nanti selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, surga. Kalau begitu semua agama sama, kata mereka. Mereka buang jauh-jauh ayat yang telah jelas-jelas Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan ayat itu? Mereka buang ayat Allah berfirman wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair anak Allah. Mereka buang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Rasulullah bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima syi'tu bih illa min ashabin nar. Tidaklah ya seorang Yahudi, tidak pula orang Nasrani mendengar tentang ajaranku lalu ia tidak beriman kepada ajaranku ini kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka. Dikemanakan hadis-hadis dan ayat itu? Orang liberal itu mengambil satu ayat, buang ayat yang banyak karena kebetulan ayat ini sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal para ulama besar kita ketika menafsirkan ayat itu seperti Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan adapun maksud ayat tadi innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, kata beliau, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi mereka sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus, mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia harus menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, orang-orang liberal tidak mengkafirkan Yahudi, tidak Nasrani, padahal jelas-jelas Allah sudah mengkafirkan dalam Al-Quran. Maka kita mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas oleh Allah dan Rasulnya kafirkan. Wajib kita kafirkan. Bahkan kata para ulama, siapa yang ragu
untuk mengkafirkan orang yang jelas-jelas Allah dan Rasulnya telah mengkafirkan, maka barangkali ia sejenis dengan mereka. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Permasalahannya adalah ketika kita menghadapi seorang muslim yang jatuh kepada kufur, seorang muslim yang jatuh kepada perbuatan dosa besar, seorang muslim yang jatuh kepada perbuatan yang barangkali itu bisa mengeluarkan dia dari millatul Islam, apakah serta merta langsung kita cap kafir? Belum tentu. Di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapati bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu berhati-hati dalam masalah kafir mengkafir. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Qurtubi berkata, babut takfir, babun khatir, aqdama alaihi al-kathir fasaqahu, wa amsaka minhu al-fuhul fasalimu, wa la na'dilu bisalamati syai'an. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Banyak orang berani mengkafirkan, ia jatuh kepada kesalahan, dan banyak para ulama besar berhati-hati dan mereka pun selamat. Dan keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti. Dia bersabda, hadis ini sahih riwayat Muslim, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Fa in kana kama qal, kalau ternyata yang dituduh kafir itu memang kafir, masuk tuduhan itu kepada dia. Wa illa, tapi kalau yang dituduh kafir itu tidak kafir di sisi Allah, raja'at ilaih, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada siapa? Kepada orang yang menuduhnya. Subhanallah ya kota Islam azani Allah ya. Rasulullah SAW mengatakan kalau salah tuduhan itu, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang melakukannya, yang menuduhnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarh Sahih Muslim ketika menafsirkan sabda Rasulullah SAW tadi akan kembali kepada yang mengucapkannya, beliau berkata artinya Allah akan seret orang yang menuduh tersebut kepada perbuatan yang sama. Dan ini merupakan ukubah ya akhi, sanksi dari Allah yang berat terhadap orang seperti itu yang mudah mengkafirkan orang lain. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, orang yang jatuh kepada kekafiran dari kaum muslimin tidak boleh kita kafirkan kecuali apabila terpenuhi 4 syarat kata para ulama. Apa syaratnya? Yang pertama, an yakuna balighan aqilan. Dia orang yang balik dan berakal, bukan anak kecil atau orang gila. Kalau anak kecil dia belum mukallaf. Orang gila kehilangan taklif. Kalau misalnya ada orang gila mengucapkan kata-kata kufur, kemudian antum kafirkan, barangkali antum sama-sama gila sama dia. Masa orang gila dikafirin, mas? Ya. Syarat yang kedua kata para ulama, an yakuna mukhtaran ghairu mukrah. Ketika dia melakukan kekafiran itu tidak dipaksa dan tidak terpaksa, dia lakukan itu dengan sukarela. Sebagaimana dalam kisah Ammar, ketika Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, dia disiksa, akhirnya Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kata-kata kufur. Kemudian Allah turunkan mengenai Ammar bin Yasir ini. Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Akan tetapi yang berbahaya itu kata Allah, mereka yang melakukan kekafiran dalam keadaan hatinya penuh sukarela.
maka atas mereka lah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat yang kedua, Pak. Yang kedua apa? Dia melakukan perbuatan itu dalam keadaan dia ridha, bukan dipaksa, bukan terpaksa. Yang ketiga, kata para ulama, antaquma alaihil hujjah. Sudah tegak hujjah kepada dia. Adapun kalau belum tegak hujjah pada dia, maka belum bisa kita kafirkan apa Islam azan yang Allah. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidaklah kami akan mengazab suatu kaum kecuali kami utus dulu seorang rasul kepada dia. Artinya Allah tegakkan dulu hujjah kepada dia. Makanya harus tegak hujjah dulu, Pak. Oleh karena itu Allah mengutus para rasul untuk apa? Menegakkan hujjah. Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah kepada siapa? Kepada manusia. Makanya di zaman Rasulullah SAW, ya, ada orang-orang yang tidak paham itu perbuatan syirik, kemudian jatuh kepadanya, tapi Rasulullah tidak mengkafirkannya. Kenapa? Karena kebodohan mereka, belum tegak kepada mereka hujjah. Saya bawakan hadisnya, diantaranya hadis yang dikutip oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan. Lalu ada seorang jariyah, budak wanita, menyambut Rasulullah SAW sambil memukul rebana dan mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Pada kami ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Padahal ini kalimat-kalimat kufur, Pak. Mengatakan Rasulullah tahu yang gaib, sama saja mensifati Rasulullah dengan sifat Allah, bahwa Rasulullah tahu yang gaib. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Rasulullah hanya mengatakan, qulu biqaulikum. Ya. Kamu jangan berlebihan, ucapkan yang sewajarnya. Innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Ucapkan saja hamba Allah dan Rasulnya. Jangan berlebihan seperti itu. Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, bahwasanya Rasulullah SAW mengirim seseorang laki-laki untuk mengambil harta zakat dari suatu kaum. Kemudian terjadi kejadian di mana utusan Rasulullah SAW ini berkelahi dengan salah seorang dari kaum itu, dipukulnya orang itu sampai giginya copot. Akhirnya kaum itu tidak menerima, datanglah ke Rasulullah SAW. Kemudian mereka berkata, al-qawad ya Rasulullah, kami minta kisah ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, iya, bagaimana kalau saya mengganti kalian dengan memberikan harta segini dan segini? Kata mereka, kami tidak terima. Baik, azidukum alaih. Bagaimana kalau saya tambahkan kepada kamu lagi? Kata mereka, kami tidak terima. Kata Rasulullah, baik, saya akan tambahkan lebih banyak dari itu. Bagaimana? Kami terima. Ukhbirukum an ridakum. Bolehkah aku mengabarkan kepada manusia, ya ukhbirun nas, tentang keriduan kalian ini? Ya hadil asyiyah, di sore ini. Kata mereka, silakan. Kemudian di sore Rasulullah SAW naik mimbar, lalu Rasulullah menceritakan tentang kisahnya. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kaum ini sudah ridho. Betulkah kalian ridho? Apa kata mereka? Kata siapa kami ridho? Kami tidak ridho. Melihat itu kaum Muhajirin dan Ansor geram. Iya. Melihat sikap perbuatan itu. Lalu Rasulullah bersabda lagi, baik, bagaimana kalau saya tambahkan lagi untuk kalian? Kata mereka, baik, saya ridho. Saya akan kabarkan sekarang keridhaan kalian, silahkan. Sesungguhnya si fulan ini sudah ridho dan mereka ini semua ridho. Betulkah kalian ridho? Iya, kami ridho. Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam ketika membawakan hadis ini, beliau berkata, mereka jatuh kepada kufur takdzib, dan ini kufur besar. Mereka mendustakan Rasul, dan itu bukan main-main. Dosanya, kufurnya bukan kufur kecil, kufur besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam.
Tapi ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan mereka. Tapi karena apa? Karena kebodohan mereka, kejahilan mereka, ketidakpahaman mereka. Makanya di sini akal Islam azani Allah wa iyyakum. Kata para ulama harus dulu tegak hujjah. Nah sekarang terjadi perselisihan para ulama. Kapan seseorang itu disebut tegak hujjah? Sebagian mengatakan sebatas sampai kepada dia dalil dari Al-Quran dan hadis sudah tegak hujjah. Sebagian mengatakan itu tidak cukup. Bukan hanya sampai saja, tapi juga harus paham. Sebab kalau cuma sampai tapi tidak paham, belum tegak hujjah. Sama seperti antum menasihati orang Sunda pakai bahasa Bali. Ya, nggak paham apa nih orang ngomong. Belum tegak hujjah. Banyak kaum muslimin sampai kepada di ayat Al-Quran, hadis Nabi, tapi diselewengkan pemahamannya, Pak. Sehingga walaupun sampai kepada dia Al-Quran, sampai kepada dia hadis, dia tidak paham apa maksud Al-Quran tersebut. Makanya para ulama, ya, jumhur mengatakan disyaratkan seseorang sudah tegak hujjah, yaitu dia memahami hujjah yang disampaikan kepada dia. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Hadis ini sahih atau hasan. Rasulullah SAW sabda, arba'atun yudli bihujjatihi yaumal qiyamah. Nanti ada 4 orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama, rajulun kharif, orang tua renta dan sudah lupa ikut. Yang kedua, orang yang tuli dan buta. Yang ketiga, orang yang stres, orang gila. Yang keempat, orang yang ahlul fatrah. Disebut dengan lafaz ahlul fatrah. Kemudian nanti pada hari kiamat akan ditanya. Adapun orang tua yang pikun akan berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam walam afham syai'a." Ya Rabb, Islam telah datang kepada saya, tapi saya tidak memahami apapun juga. Saya sudah pikun. Yang kedua berkata, "Ya Rabb, Islam datang kepada saya, sementara saya buta, saya juga tuli." Yang ketiga berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam wasibyan yakrifunani bil ba'r." Ya Rabb, Islam datang kepada saya, sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Sementara yang keempat Al-Fatrah berkata, "Ya Rabb, ja'al Islam lam ya'tini rasuluk." Belum datang kepada saya Rasulmu. Lihat yang pertama, Pak. Orang yang tua renta itu. Dia berkata, "Ya Allah, datang Islam kepada saya, tapi saya tidak paham. Saya tidak paham, ya Allah." Berarti paham itu syarat, Pak. Dikatakan seseorang sudah tegak apa? Hujjah. Nah, kalau dia tidak paham belum tegak hujjah, kata para ulama. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menyalakan api. Lalu Allah memerintahkan 4 orang ini untuk masuk ke dalam api. Siapa yang taat dimasukkan ke surga, dan siapa yang tidak taat diseret ke dalam api neraka. Ya. Ini tentang kisah 4 orang tersebut. Syarat yang keempat, kata para ulama, alla yakuna muta'awwilan. Dia melakukan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat. Terkadang ada orang melakukan kekafiran karena ada syubhat di pikirannya, Pak. Dia anggap itu nggak masalah, padahal itu masalah. Ya. Saya berikan contoh-contoh di zaman Nabi SAW, sebagian sahabat yang jatuh kepada kekufuran karena adanya takwil, adanya syubhat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, bahwa Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah SAW ke Syam untuk berdakwah di sana. Kemudian sepulangnya dari Syam sampai di kota Madinah, Mu'adz langsung sujud kepada Rasulullah. Sedangkan dalam syariat Islam sujud kepada manusia itu syirik. Ya. Maka Rasulullah bersabda kepada Mu'adz. Rasulullah tidak serta langsung mengatakan, "Hai Mu'adz, kamu kafir." Tidak. Apa kata Rasulullah? "Ya Mu'adz, ma hamalaka ala hada?" Hai Mu'adz, apa yang membuat kamu melakukan perbuatan ini? Rasulullah tanya dulu, mungkin dia punya alasan, dan ini menjadi penghalang dia untuk divonis.
Kata Mu'adz, "Wahai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang Yahudi dan Nasrani sujud kepada pendeta mereka. Dan aku berpikir kita kaum mukminin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi sujud itu hanya untuk Allah, wahai Mu'adz." Niat Rasulullah menghilangkan dulu apa? Syubhat yang ada di pikiran Mu'adz bin Jabal ini. Kisah yang kedua, kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan mengirim surat untuk saudaranya di Mekah. Waktu itu Rasulullah SAW berencana ingin menguasai kota Mekah dengan pasukan 10.000 yang sudah disiapkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dikenal dengan apa? Fathu Mekah. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat merahasiakan, jangan sampai kabar ini sampai ke Mekah. Tapi rupanya Hatib bin Abi Balta'ah berpikir, waduh, nanti bagaimana keluarga saya yang ada di Mekah? Padahal keluarganya masih kafir, Pak. Hatib berpikir bagaimana caranya menyelamatkan keluarga yang ada di Mekah. Makanya dia menulis surat diam-diam, titipkannya pada seorang wanita. Lalu wanita itu memasukkannya di sela-sela rambutnya. Pergilah wanita itu dengan untanya ke Mekah. Tapi Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril bahwa Hatib telah mengirimkan sesuatu kepada kaum musyrikin. Rasulullah mengirim beberapa orang, dikejarnya wanita itu, dipaksanya untuk mengeluarkan surat itu. Akhirnya dikeluarkan juga. Dipanggil Rasulullah Hatib. Ya. Baru datang Hatib, Umar langsung berkata apa? Ya Rasulullah, da'ni adribu unuq hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya memenggal leher orang munafik ini, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan dulu, hai Umar. Hai Hatib, ma hamalaka ala hadza? Hai Hatib, apa yang membuat kamu berbuat seperti itu? Apa kata Hatib? Ya Rasulullah, saya punya keluarga di sana di Mekah. Saya tidak ingin mereka terbunuh oleh kaum muslimin. Saya ingin mereka supaya selamat. Rupanya Hatib, Pak, ketika melakukan pembocoran ini niatnya bukan untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia ingin supaya kaum saudaranya yang masih musyrik di Mekah itu selamat. Padahal Hatib sudah masuk kepada jenis loyalitas kepada orang kafir. Jenis kepada apa? Loyalitas. Maka Rasulullah bersabda, "Shadaqah Hatib." Benar Hatib, biarkan dia. Tapi Umar tidak terima. Apa kata Umar? Tapi ya Rasulullah, dia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Biarkan saya memenggal leher orang ini, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, hai Umar, bukankah Hatib orang yang mengikuti perang Badar? Dan Allah sudah berfirman kepada orang-orang yang mengikuti perang Badar, "I'malu ma syi'tum, faqad ghafartu lakum." Silahkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan. Aku sudah mengampuni dosa kalian. Mendengar itu Umar menangis. Rasulullah tidak mengkafirkan Hatib, padahal beliau jatuh kepada apa? Bukan kufur kecil itu, Pak. Ya. Itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, jangan mudah mengkafirkan yang akal Islam. Bahaya. Makanya lihat para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka pun bukan orang-orang yang sembarangan mengkafirkan. Mereka sangat hati-hati sampai-sampai Ibnu Hubairah Al-Wazir, Ibnu Hubairah, ya, ketika berbicara tentang masalah kafir mengkafirkan, beliau membawakan sebuah kaidah. Apa kata beliau? Al-khata fil afwi khairun min al-khata fil afwi khairun min al-khata fil uqubah. Salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah ketika memvonis. Ketika kita salah tidak mengkafirkan, itu lebih baik daripada ketika kita salah ketika memvonis dia kafir. Sebab kalau kita salah ketika kita memvonis dia kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada diri kita. Lihat di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan, "Man qala bi anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafar."
Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Kata siapa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad ketika ditanya tentang Khalifah Ma'mun, padahal Khalifah Ma'mun tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ketika ditanya tentang Ibnu Abi Duat, pentolannya Mu'tazilah, yang jelas-jelas menyeru kepada akidah ini, Al-Quran itu makhluk. Demikian pula Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, yang juga merupakan pemimpin-pemimpin yang mempunyai pemikiran seperti itu. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena ada jenis syubhat yang menghalangi mereka itu. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Makanya kata para ulama di sini kita ambil sebuah kaidah. Bedakan antara takfir secara umum atau disebut dengan mengkafirkan amal dengan mengkafirkan orangnya. Makanya dalam Al-Quran selalu dibedakan, Pak. Dan para ulama pun dalam masalah ini pun membedakan antara takfir am, mengkafirkan secara umum, yaitu yang dikafirkan amalnya, dengan mengkafirkan secara individu yang dikafirkan pelakunya. Bedakan itu. Allah Ta'ala misalnya contohnya berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kata para ulama, ini hukum vonis bersifat umum. Dan yang divonis amalnya. Tapi pelakunya apakah langsung kita kafirkan? Belum tentu. Oleh karena itu Al-Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini apa kata beliau? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Laisal kufru huna kama yafhamun." Bukanlah kufur yang dimaksud dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa innama huwal kufrul ladzi la yanqulu 'anil millah. Tapi adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Kufrun duna kufrin. Tapi adalah kufur di bawah kekufuran. Perkataan Ibnu Abbas ini sahih. Diriwayatkan dari dua jalan. Dari jalan Tawus dari Ibnu Abbas dan dari jalan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dan ini dua sanad yang sahih. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat Ahlussunnah wal Jamaah tidak sembarangan, Pak, dalam masalah apa? Mengkafirkan seorang muslim. Kalaupun dia jatuh kepada kesyirikan, bisa jadi dia tidak tahu itu syirik. Bisa jadi dia ada syubhat yang ada di pikiran dia sehingga itu menghalangi untuk dikafirkan. Ini, Pak, para ulama ternyata sudah memberikan kaidah-kaidahnya. Kalau saya berbicara tentang masalah kafir mengkafirkan dengan kaidah-kaidahnya, mungkin seharian tidak akan habis. Ya. Karena pembahasan masalah kafir mengkafirkan memang penting untuk dibahas supaya kita tidak jatuh dalam sikap mudah mengkafirkan kaum muslimin tentunya. Ya. Di Indonesia, di dunia ini banyak sekali pemikiran seperti itu. Mudah mengkafirkan negeri-negeri, mengkafirkan pemerintah-pemerintah, sampai-sampai pemerintah ya dikafirkan semuanya sampai-sampai ya mereka mengkafirkan pegawai negeri juga, mengkafirkan orang yang sekolah di sekolah negeri juga, katanya itu semua milik tauhid. Akhirnya kalau sudah dikafirkan apa-apa halal darahnya. Padahal dalam Islam orang kafir yang dalam perlindungan kaum muslimin saja tidak boleh dibunuh. Iya. Orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin saja tidak boleh dibunuh. Sampai Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum mukminin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Inilah ya akhul Islam fenomena. Kalau sudah mudah mengkafirkan, pastilah konsekuensinya apa? Penghalalan darah, menghalalkan harta. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, kita Ahlussunnah wal Jamaah jangan gegabah dalam mengkafirkan. Tapi juga jangan meremehkan masalah-masalah seperti itu. Agar kita tidak jatuh kepada sikap berlebihan, pun juga tidak jatuh kepada sikap meremehkan.
tapi kita di antara dua keadaan. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Barangkali ini yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, silahkan. Baik, kita ada penanya Pak. Tapi ada lagi yang dari belakang yang paling belakang orang jauh Pak Rodi Pak ini masih bisa tahu dua orang semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu saya. Karena sekarang ini memang banyak yang mudah mengkabulkan proses dalam sendiri. Terus saya katakan tadi antara salah satu syarat untuk memponis bahwa orang kafir kalau hujan sampai kepada yang bersangkutan. Tapi bagaimana kalau orang yang diberikan hujah dengan Allah dengan hadis, tapi ya bahasanya begil yang sudah masuk kepada yang diceritakan oleh Allah sendiri, ya. Bagaimana sih menjadi tidak didoya ini, walau belum boleh kita temui. Wajah tidak bukan rumah atau rumah bukan rumah wajahnya ada atau bukan syaitan atau bukan saya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, jadi diberikan kamu jangan berarti berbuatan syirik, dan diberikan hujah apa dasarnya kita mengatakan bahwa itu syirik, berikan hujahnya. Tapi seperti yang kita lakukan itu dia dulu udah saya itu sudah betul. Saya mengatakan tadi tetap mengingatkan kepada orang yang begitu dan juga hujah, tetapi tetap melakukan kesyirikan kalau ya seperti itu luar ya. Terima kasih semua. Biar dua penanya saja. Baik, satu Pak yang kedua penanya biar agak mendekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya sering mengikuti pengajian Anda, tetapi hanya melalui kabel kan. Setelah saya alhamdulillah pembahasan pagi hari ini sungguh sangat menguntungkan buat kami, sangat adem. Kalau tadi yang dibahas banyak mengenai tentang mengambilkan daripada umat lain atau kelompok lain, tapi kalau tidak salah ada sedikit pembahasan antara bid'ah dan taklid. Bagaimana tentang tanggapan tentang bid'ah yang selama ini banyak sekali pembahasan tentang membid'ahkan perbuatan orang lain yang selama ini pun juga masih belum banyak dipahami dengan umat lain atau kelompok. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau saya sudah menegakkan hujah, sudah membawakan dalil, tapi dia ngeyel? Apakah boleh saya mengkafirkan dia? Pertama, siapa kapasitas Anda untuk menegakkan hujah? Ini harus kita lihat, Pak. Karena bisa jadi dia menolak Anda bukan karena dia menolak dalil, tapi dia memandang Anda ini siapa? Ya. Sehingga akhirnya di sini ada syubhat kembali. Makanya kata para ulama, al-hudud tudra'u bisyubuhat.
pelaksanaan hukum had itu bisa jatuh karena ada sedikit syubhat. Ibnu Abi Duat, Pak, pentolan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk itu bukannya belum tegak hujah, Pak. Sudah berdebat dengan Imam Ahmad, sudah berdebat dengan beberapa ulama, tapi Ibnu Abi Duat tetap ngeyel dengan pendapatnya. Tapi ternyata Imam Ahmad belum berani mengkafirkan Ibnu Abi Duat. Makanya Syekh Shalih Fauzan berkata, tidak boleh masuk dalam kancah kafir mengkafirkan kecuali orang yang sudah kokoh keilmuannya dari para ulama. Adapun kita penuntut ilmu bukan urusan kita. Maka dari itu akal Islam, kalau penuntut ilmu orang-orang seperti kita dibiarkan untuk mudah memvonis kafir, bahaya. Hanya karena saya sudah menegakkan hujah sama dia kafir, Masya Allah. Bahaya, Pak, bahaya. Iya. Karena belum tentu kita bisa menegakkan hujah, loh, Pak. Ketika kita membawakan hujah, yang kita bawakan tuh lisan kita keluh, dia tidak paham apa maksudnya. Ini yang pertama. Atau yang kedua, antum bawakan hujah, tapi di pikiran dia ada syubhat lain, sehingga dia menolak karena dia sudah merasa lebih percaya kepada kiainya misalnya. Dan ada dalil-dalil yang dia pikir lebih sahih daripada pendapat Anda. Itu bisa terjadi. Makanya kita jangan dulu langsung begitu, Pak. Kita asalnya mengadakan pendekatan, asalnya kita berusaha untuk memberikan masukan demi masukan supaya lebih paham. Kita ini terkadang nafsu kita, saya mau tegakkan hujah itu untuk mengkafirkan, itu yang salah. Nafsu kita itu menegakkan hujah supaya dia dapat hidayah. Ini yang kita pikirkan. Kalau kita pengennya nafsunya udah, pokoknya saya sudah tegak hujah, kafir dia, kafir. Kalau udah mengkafirkan udah kayaknya bangga gitu. Ini bahaya, Allah. Fenomena seperti bahaya. Jangan sampai kita seperti itu. Ingat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqqi wa arhamuhum lil khalqi. Ahlus Sunnah itu orang yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada manusia. Ahlus Sunnah sangat ingin manusia mendapatkan hidayah. Itu seharusnya yang harus kita mempunyai jiwa seperti itu. Ikhwatul Islam azani Allah. Apalagi di zaman ini kebodohan merajalela, Pak. Merajalela di zaman ini. Makanya ya, lebih baik kita bersikap hati-hati dulu, jangan mudah memvonis. Itu lebih baik dan selamat buat kita daripada kita kemudian mudah memvonis ternyata salah, kembalilah kepada kita itu ya, hal seperti itu. Ikhwatul Islam azani Allah ya. Nah ini Bapak ya. Jadi berhati-hatilah. Walaupun Anda berkata saya sudah menegakkan hujah, cuma saya belum. Kita harus melihat bagaimana Anda menegakkan hujah. Apakah dengan kalam yang fasih? Apakah memang orang yang disampaikannya betul-betul paham atau belum? Kita belum tahu. Karena disitulah akal Islam azani Allah, ya, kehati-hatian itu harus lebih ekstra lagi. Iya, dengan bukti lihat Ibnu Abi Duat sudah ditegakkan hujah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan pernah debat dengan Imam Ahmad. Demikian pula dengan beberapa ulama Ahlussunnah yang lain. Tapi Ibnu Abi Duat ngeyel. Ternyata Imam Ahmad belum berani mengkafirkan Ibnu Abi Duat. Belum berani. Karena syubhatnya begitu kuat dalam pikiran dia. Hati-hati. Adapun yang kedua, kalau masalah pembicaraan bid'ah panjang benar, Pak. Harus saya perinci satu-satu. Karena sekali lagi Pak, kita ini tidak boleh bersikap berlebih-lebihan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, itu nggak bagus. Tidak boleh juga terlalu melecehkan, meremehkan. Oh ini boleh, itu boleh, jangan. Kalau memang jelas bid'ah dan para ulama sepakat itu mengatakan bid'ah, ya bid'ah. Tapi kalau misalnya bid'ah ini masih diperselisihkan oleh ulama, sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak. Kita lihat hujah dan dalil-dalilnya. Mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita ambil tanpa menyesatkan yang lainnya. Karena ini adalah masalah koridor perselisihan para ulama. Contoh misalnya, Abu Hanifah mengatakan qunut subuh itu bid'ah.
Ya. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Terjadi ikhtilaf di sini. Gara-garanya hadis. Apakah hadis lam yazal Rasulullah SAW yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya? Senantiasa Nabi SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Terjadi perselisihan. Karena di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Isa bin Mahan, Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Apakah dia perawi yang thiqah dipercaya atau dia perawi yang lemah? Imam Syafi'i mengatakan dia perawi yang thiqah. Ya, terlebih Abu Ja'far Ar-Razi ini dianggap thiqah oleh 5 ulama yang lain. Abu Hatim, Yahya bin Ma'in, ya. Kemudian Ibnu Yunus Ar-Ramli, kemudian Ali bin Madini, dan satu lagi saya lupa. Sementara sebagian seperti Abu Zur'ah mengatakan dia seorang yang buruk hafalannya. Demikian pula Ibnu Hibban mengatakan demikian. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Abu Ja'far Ar-Ramli, Abu Ja'far Ar-Razi ini saduq, ya, sayyi'ul hifdz. Dia saduq tapi buruk hafalannya. Nah, terjadi perselisihan gara-gara siapa? Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan ini. Apakah dia seorang perawi yang thiqah atau tidak? Imam Syafi'i mengatakan thiqah, diterima. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Sementara jumhur mengatakan tidak. Ya, Abu Ja'far Ar-Razi buruk hafalannya, tidak bisa diterima. Abu Hanifah berhujah dengan dalil lain, hadis Abu Malik, bahwa Abu Malik bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah Rasulullah dahulu engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman? Apakah mereka dahulu kunut subuh? Kata ayahnya, hai anakku, muhdas, itu semua diada-adakan. Maka Abu Hanifah mengatakan berdasarkan hadis ini kunut subuh bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan itu kan sepengetahuan Abu Malik. Tapi ada hadis dan kaidah mengatakan al-mutsbit muqaddam 'ala an-nafi, yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Terjadi perselisihan. Maka dalam hal ini Pak, kita hanya sebatas merojihkan saja tanpa menyesatkan yang lainnya. Tidak boleh. Karena ini masalah bid'ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan kebanyakan ahli hadis sebatas mengatakan tidak disyariatkan tapi tidak sampai kepada jatuh bid'ah. Ini terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Maka dari itu kita harus paham betul duabit di sana. Tidak setiap perselisihan ulama memang bisa kita hormati, betul. Contoh misalnya Abu Hanifah mengatakan arak itu yang terbuat dari anggur saja. Selain anggur tidak disebut arak. Sementara jumhur mayoritas ulama mengatakan arak itu setiap yang memabukkan. Baik anggur, rambutan, kurma, selama itu sudah sampai tingkat memabukkan, maka itu disebut apa? Arak. Ya. Maka itu disebut arak. Hadis jumhur lebih kuat, di mana Rasulullah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak dan setiap arak itu haram. Sekarang Pak, kalau ada pemuda mabuk, terus antum ingkarin, Mas, kok kamu nggak mabuk? Anda hormati pendapat Abu Hanifah. Saya ini mabuknya bukan dari anggur, Mas. Ini arak rambutan. Kita katakan maaf, Abu Hanifah salah dalam hal ini. Ulama bukan maksum, bukan nabi. Ulama tidak bersih dari kesalahan. Abu Hanifah telah bertabrakan dengan hadis yang sahih dalam hal ini. Tidak bisa kita terima. Nah di sini Pak, ya, segala sesuatu harus kita letakkan pada tempatnya masing-masing dengan hujah-hujah segala sesuatu. Ya, menghadapi bid'ah, di sana bid'ah yang masih ada yang diperselisihkan, ada juga bid'ah yang memang itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ya, kalau memang para ulama sudah sepakat itu bid'ah, masa kita mengatakan boleh? Berarti kita sudah menyelisihi ijma. Sedangkan menyelisih ijma dosa. Tapi kalau para ulama masih berselisih, nah dalam keadaan seperti itu apa yang kita lakukan? Kita lihat hujah-hujahnya. Si fulan punya hujah ini,
si fulan punya hujah ini. Kita rajihkan mana yang paling kuat. Nah, silah Pak, ya. Kita ini harus bisa bersikap bagaimana kita menghadapi perselisihan. Mana perselisihan yang bisa kita terima dan mana perselisihan yang kita tidak bisa terima. Sesuai dengan hujah-hujah yang kita lihat. Tapi memang Pak, kalau jadi orang awam tuh nggak enak Pak. Kenapa? Karena jadi orang awam tuh setiap niat perselisihan bingung Pak. Ini katanya begini, yang benar mana sih? Pusing saya. Akhirnya terkadang suka mencetuskan kata-kata apa? Udahlah, jangan merasa benar sendiri. Susah Pak. Kata-kata jangan merasa benar sendiri bertabrakan dengan fitrah kita loh Pak. Karena manusia itu tidak pernah ada yang berkata merasa sesat sendiri. Siapa yang mengatakan saya merasa sesat sendiri? Tidak pernah. Fir'aun saja merasa benar kok. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali apa yang aku pandang baik. Dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan petunjuk. Tuh Fir'aun yang ngomong begitu. Ya. Makanya kalau ada orang yang berkata kepada antum, kamu sampean jangan merasa benar sendiri ya. Balikin perkataan. Loh, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya merasa benar juga. Sama sudah selesai. Antum kan merasa benar juga. Jadi merasa benar itu fitrah manusia. Yang salah itu merasa benar tapi nggak punya hujah kan begitu. Nggak punya dalil. Kalau dia merasa benar tapi hujahnya kuat, apalagi dukung ijma, harus kita merasa benar. Sebab kalau kita tidak merasa benar, akhirnya kita jadi ragu terus. Ya, sedekapnya di mana? Tidak ada apa di mana ini? Pasti tidak ada. Jangan merasa benar sendiri. Jangan-jangan yang benar yang ini. Ya. Yang ngomong satu lagi, jangan merasa benar sendiri. Jangan-jangan yang benar yang ini. Bingung saya yang benar yang mana. Ragu bahasanya. Ya. Susah. Makanya Al-Quran Islam itu nikmat. Diturunkan hujah Al-Quran, hadis Nabi, kita telusuri, ini hujahnya, semuanya dengan ilmiah. Kalau kita sudah tahu dalilnya, tenang hidup kita. Alhamdulillah. Itu yang harus kita lakukan akhal Islam azani Allah ya. Iya. Masalah permasalahan bid'ah saya tidak mau bahas karena tuh kalau saya bahas sedikit nanti akan menjadi apa? Panjang urusannya Pak. Di sana ada perincian-perincian yang harus didetailkan. Ya, diletakkan pada masing-masingnya. Ya. Allah. Ada kursi sedikit. Iya. Cukup ya. Kenapa? Ada kata-kata terakhir. Atau mungkin ya, sekali lagi dari saya bahwa orang yang jatuh kepada kufur akbar tidaklah Ahlus Sunnah orang yang mudah mengkafirkan. Dan yang perlu diketahui juga, hatta kepada orang kafir pun Ahlus Sunnah wal Jamaah sikapnya sangat rahmat lil alamin. Karena itu yang diajarkan oleh Islam. Karena tujuan diturunkannya Islam adalah untuk memberikan hidayah kepada manusia. Ya. Di Bali ini mungkin umat Islam minoritas. Ya, jangan hanya karena wah itu orang kafir. Ya, mayoritas ayo kita perangi. Bukan begitu Islam. Islam ingin berpikir bagaimana supaya mereka dapat hidayah. Bagaimana saya bisa dakwahi mereka satu persatu. Bagaimana saya berusaha untuk menyampaikan hidayah kepada mereka. Ini yang kita pikirkan, Pak. Ya. Walaupun kita minoritas, tapi kita harus semua berpikir bagaimana supaya mengajak ya mereka kepada apa? Islam. Saya masih ingat Pak, kisah kemarin sekitar setahun yang lalu. Ya, ada orang barat pakai jubah. Saya ketemu sama dia. Dia cerita ke saya. Pakai bahasa Inggris. Kebetulan dia sama temannya, ya. Saya Amerika asli. Saya tadinya tentara dan ikut perang di Kuwait waktu itu Irak mau mencaplok Kuwait kan. Kemudian Amerika mengirimkan pasukan
Kemudian rupanya Pak, penduduk kota Kuwait itu berpikir gimana nih supaya menyampaikan Islam kepada tentara-tentara Amerika. Dideketin gitu. Diajak dialog, ngomong, dibacakan Al-Quran. Rupanya banyak yang masuk Islam dari tentara Amerika itu Pak. Nah di antaranya itu yang saya ketemu dia. Ya. Subhanallah, saya baru tahu tentang Islam bahwa Islam itu bukan agama teroris ternyata. Saya baru tahu ternyata Islam itu ya rahmatan lil alamin. Selama ini saya punya pikiran Islam itu teroris. Tapi setelah saya dengar langsung, saya baca Al-Quran, ternyata luar biasa Islam itu. Akhirnya itu yang menarik dia untuk masuk Islam. Seharusnya kita demikian Pak. Kita ini umat Islam butuh pada akhlak Pak, akhlak. Karena umat Islam di zaman sekarang ini tidak bisa mewakili Islam. Ya. Agama Islam itu kalau dipelajari luar biasa Pak. Tapi masalahnya kita tidak bisa mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita. Ya, dalam masalah amanahnya kita kurang, disiplinnya kita kurang. Masalah ya berbagai macam hal-hal yang sifatnya dalam kehidupan, muamalah. Nah, disinilah akal Islam menjadi sebuah pelajaran buat kita. Sekali lagi Islam itu agama yang penuh dengan rahmat, bukan agama teroris, bukan agama yang mengajarkan arogan, tidak. Karena tujuan Allah mengutus para rasul hudan linnas untuk memberikan hidayah kepada manusia. Barangkali ini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, yang benar semuanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Aku qouli hadza subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.